Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Melacak Jejak Kiai Jambrong. Harimau jadi-jadian pencuri mayat dari Gunung Kidul. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Melacak jejak Kiai Jambrong. Harimau jadi-jadian penunggu mayat dari Gunung Kidul. Untuk apa sampean menanyakan soal makhluk jadi-jadian itu? Hanya sekedar ingin tahu, Mbah. Karena cerita soal legenda itu sudah menyebar sampai ke desa saya sana. Jadi mumpung sekalian main ke sini, saya ingin mendengar langsung dari orang yang pernah berhadapan dengan makhluk itu. Lagi-lagi laki-laki tua itu menghela napas sebelum akhirnya ia menceritakan secara singkat bagaimana dulu ia sampai bisa menemukan tulang belulang istrinya yang dicuri oleh harimau jadi-jadian tersebut. Saat itu ia secara tak sengaja terperosok dan jatuh ke dalam sebuah goa, yang mana goa itu dipenuhi oleh tulang belulang manusia yang berserakan. Merasa yakin kalau itu adalah sarang dari Mbah Jambrong, Mbah Mangun lalu mengamati tulang belulang itu satu persatu, sampai akhirnya menemukan seonggok tulang belulang yang masih terbungkus kain kafan yang sudah terkoyak-koyak. Entah bagaimana caranya Mbah Mangun yang meyakini bahwa itu adalah tulang belulang almarhum istrinya segera membungkus dan membawa pulang tulang belulang tersebut. Kejadiannya sudah lama sekali, Le. Tapi sampai sekarang aku masih ingat dengan jelas peristiwa itu. Beberapa hari setelah itu aku sempat diteror setiap malam. Rumahku didatangi oleh sosok harimau sebesar induk sapi yang berjalan mengelilingi rumahku. Sampai-sampai aku harus meminta bantuan dari orang pintar untuk mengatasi teror tersebut. Sampean masih ingat lokasi goanya di sebelah mana, Mbah? Aku menemukan gua itu secara tidak sengaja. Dan percaya atau tidak, saat aku berhasil keluar dari gua tersebut, ternyata aku sudah berada di tepi hutan yang berbatasan dengan desa ini. Aneh. Memang aneh, Le. Namanya juga makhluk siluman. Dan kalau sampean punya niat untuk mencari gua itu, lebih baik urungkan saja niat sampean. Sampean pasti sudah tahu toh dari beberapa orang yang pernah nekat mencari goa itu, hanya aku satu-satunya yang bisa kembali dalam keadaan hidup. Tegas kalimat terakhir yang diucapkan oleh Mbah Mangun itu seolah tidak ingin dibantah lagi. Tapi tekadku sudah bulat. Selain ingin mendapatkan dokumentasi dari goa yang dipercaya sebagai sarang harimau jadi-jadian tersebut, aku juga sudah berjanji untuk membantu Retno mencari jasad bapaknya, dan janji seorang lelaki sejati harus ditepati. Bagaimana? Bagaimana apanya? Setelah mendengar cerita dari Mbah Mangun tadi, apakah kamu masih berniat untuk naik ke atas bukit sana? Aku bukan anak kecil yang bisa ditakut-takuti dengan dongeng-dongeng seperti itu. Dongeng katamu? Kamu gak tahu seperti apa teror yang dialami oleh Mbah Mangun waktu itu? Laki-laki tua itu sampai nyaris kehilangan kewarasannya akibat diteror harimau jadi-jadian itu. Jangan samakan aku dengan Mbah Mangun, Rat. Lagi pula aku sudah berjanji kan? Ya, kita baru saja kenal, dan aku juga tidak menganggap serius janjimu itu. Ya, mesti aku sempat berharap banyak padamu, tapi
Aku menahan langkahku sekaligus menahan tangan Retno dan Selamat yang berjalan di sebelahku. Ada apa, Mas? Dia menunduk dan lihat ke arah semak-semak di dalam hutan sana. Bisikku sambil memberi isyarat untuk bersembunyi. Bertiga dari dalam semak-semak kami menatap lurus ke arah tengah hutan, di mana nampak beberapa perdu semak-semak bergoyang-goyang. Lalu tak lama rumpun semak itu tersibak, menampakkan sesosok tubuh laki-laki yang mengendap-endap sambil celingak-celinguk, seolah-olah sedang memperhatikan suasana di sekelilingnya. Loh, itu kan Pardi. Retno mendesis pelan saat sosok laki-laki kerempeng bertelanjang dada itu menampakkan wujudnya dari balik semak-semak. Kau kenal dia? Iya, dia salah satu pemuda desa ini. Pemuda begajulan yang sering menggangguku. Tapi ngapain dia pagi-pagi begini dari hutan? Aneh. Apanya yang aneh? Ya aneh saja, biasanya orang masuk ke hutan paling buat nyari kayu bakar atau rumput pakan ternak. Tapi dia tidak bawa apa-apa selain parang yang ditentengnya itu. Lagi pula dia preman pemalas, mana mau bantuin emaknya cari kayu bakar atau rumput pakan ternak. Lihat, Rat. Sepertinya dia menuju ke rumahmu deh. Kurang ajar, pasti mau macam-macam lagi. Ini tidak boleh dibiarkan. Gadis itu bergegas keluar dari tempat kami bersembunyi, lalu dengan langkah lebar mengikuti laki-laki itu. Kita ikuti, Mat. Ayo, Mas, bakalan seru nih kayaknya. Dari kejauhan kulihat pemuda bernama Pardi itu sudah sampai di rumah Retno. Sejenak ia nampak celingak-celinguk, lalu mengintip ke dalam rumah melalui kaca jendela. Brengsek. Retno yang berjalan beberapa langkah di depanku nampak geram. Gadis itu semakin mempercepat langkahnya. Setelah terlebih dahulu menyambar sepotong dahan kering yang tergeletak di tepi jalan. Hei, ngapain kamu ngintip-ngintip di rumahku, ah? Pemuda itu nampak terkejut dan menoleh, lalu menyeringnya lebar ke arah Retno. Ayang Retno, kebetulan aku sedang mencarimu. Ayang gundulmu peyang. Ngapain kamu ngintip-ngintip di rumahku? Mau mencuri ya? Kok tahu sih? Ya aku kesini mau mencuri hatimu, Yang. Waduh, pergi sana, atau gua hajar wajah konyolmu itu dengan kayu ini. Galaknya. Pemuda itu kembali tertawa-tawa yang dibuat-buat, membuatku yang ikut mendengarnya jadi merasa muak. Jangan marah-marah gitu apa, nanti cepet tua loh. Asem. Sabar, Yang. Aku kesini cuma mau ngasih ini buat kamu. Apa itu? Lihat cincin emas hadiah dariku untukmu, sayang, sebagai bukti rasa cintaku padamu. Sudi amat aku menerima cincin dari kamu. Dari mana kamu dapat cincin itu, ha? Dapat nyolong ya? Duh, kejam nih yang tuduhanmu padaku, sayang. Apakah tampangku ini mirip seorang maling? Baru nyadar ya, kalau tampangmu memang seperti maling. Lagi pula pengangguran sepertimu mana bisa beli cincin emas sebesar itu? Atau jangan-jangan itu cuma cincin imitasi? Yang enggak dong, Yang. Masa aku tega sih ngasih kamu cincin imitasi? Ini beneran emas loh, dan ku dapat dengan susah payah, memeras keringat dan banting tulang demi untuk bisa membahagiakan kamu. Jadi terimalah. Enggak, aku enggak mau. Sekarang pergilah atau apa? Nada suara Pardi sedikit berubah juga sorot matanya. Pemuda itu maju mendekat ke arah Retno. Parang yang dipegangnya di tangan kiri nampak berkilat-kilat ditimpa sinar matahari. Dasar sinting. Gadis itu berbalik dan bermaksud untuk masuk ke dalam rumah, namun dengan sigap Pardi menyambar lengan gadis itu. Aku belum selesai berbicara, Rat. Lepaskan, jangan berani kurang ajar padaku, Kurang ajar? Justru kau yang tidak pernah menghargaiku, Rat. Sekian lama aku. Tiba-tiba tangan Retno terayun dan mendarat tepat di wajah Pardi. Kau beraninya? Pardi yang merasa terhina menarik tangan Retno dengan kasar, membuat tubuh gadis itu limbung dan jatuh dalam pelukan Pardi. Cukup, hentikan, Pardi. Melihat gelagat yang kurang baik itu, mau tidak mau aku terpaksa ikut campur. Pemuda itu mendelik ke arahku.
Pegangan tangannya pada lengan Retno terlepas. Gadis itu segera berlari masuk ke dalam rumah, lalu kembali keluar dengan sebuah senapan berburu yang diarahkan tepat di kepala Pardi. Bajingan kau Pardi, berani kau menyentuhku dengan tangan kotormu itu? Dan senapan yang biasa digunakan untuk memburu babi hutan itu pun menyala. Nyaris saja andai sepersekian detik sebelum senapan itu menyala, Pardi tidak menjatuhkan diri, mungkin kepala pemuda itu sudah benar-benar meledak. Retno kembali mengokang senjatanya. Pardi yang merasa terancam segera melompat bangkit dan lari terbirit-birit kembali masuk ke dalam hutan. Bahkan pemuda itu tidak sempat membawa parangnya yang terjatuh. Pengecut! Teriak Retno lantang. Aku dan Slamet hanya terpaku sesaat. Sama sekali tidak menyangka kalau Retno bisa segarang itu. Jadi saja gadis cantik itu membunuh seorang manusia. Edan. Suara Slamet terdengar bergetar di belakangku. Sementara Retno seolah tidak memperdulikan kehadiran kami, gadis itu bergegas kembali masuk ke dalam rumah dan membanting pintu dengan keras. Sepertinya kita diusir, Mat. Gumamku sambil memungut parang milik Pardi yang tergeletak di atas tanah. Sejenak ku amati parang itu, bahkan aku sampai mengendus bilah dan gagang parang itu. Sudah kuduga jadi seperti itu rupanya. Tanpa sadar senyumku tersungging saat aku mendapati sesuatu yang kucurigai dari parang itu. Mat, coba kau cium ini. Kuacungkan bilah parang itu ke depan hidung Slamet. Pemuda itu mengendusnya sebentar lalu. Mampu wedus, Mas. Sudah jelas ini sudah sopitif. Pasti si Pardi yang semalam nyolong kambing milik warga. Yang jadi pertanyaan, Mat, apa yang dilakukan Pardi terhadap kambing yang dicurinya itu di tengah hutan sana? Lo bukannya tadi sampai bilang kalau jejak yang mengarah ke hutan itu cuma sebuah trik untuk mengelabui kita, Mas? Itu tadi, Mat, sebelum aku melihat Pardi dengan segala gerak-geriknya yang mencurigakan. Setelah melihat apa yang diperbuat oleh Pardi tadi, aku jadi berubah pikiran. Aku yakin dia benar-benar membawa kambing itu ke tengah hutan. Kenapa dan untuk apa itu? Itu yang perlu kita selidiki, Mat. Apa mungkin di tengah hutan sana sudah ada orang yang menunggunya dan siap untuk membeli kambing hasil curiannya, Mas? Kenapa kamu bisa berpikir begitu? Lah itu Pardi yang kata Retno cuma pemuda pengangguran bisa membeli cincin emas yang lumayan besar. Dari mana dia bisa dapat uang kalau bukan dari hasil penjualan kambing curiannya? Menurutmu kapan dia membeli cincin itu, Mat? Slamet hanya mengangkat bahu tanda tidak mengerti. Ingat, dia mencuri kambing itu baru tadi malam. Mustahil kalau dia bisa secepat itu membeli cincin. Lagi pula dia baru saja keluar dari dalam hutan. Di hutan mana ada toko emas, Mat? Dan yang lebih mencurigakan saat dia merasa terancam oleh tindakan Retno tadi, dia justru kembali lari ke dalam hutan, bukan lari ke arah desa. Dugaanku, Mat, memang ada yang menunggunya di dalam hutan sana, yang siap membayar kambing curian Pardi dengan sebuah cincin emas. Aha, aku ingat, Mas. Perampok toko emas yang beritanya sedang viral itu, yang masih menjadi DPO sampai sekarang. Tepat sekali. Kalau begitu lebih baik segera kita laporkan saja sama Mas Cipto, Mas. Biar nanti diteruskan sama Pak Kadus desa. Tidak, Mat. Loh kenapa, Mas? Kita mesti cari bukti yang lebih konkret dulu. Jadi kita buntuti Pardi ke tengah hutan sana. Weh, ini sudah melenceng jauh dari tujuan kita semula, Mas. Kita kesini kan. Apa salahnya kalau kita menyelam sambil minum air, Mat? Sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Sambil menyelidiki Pardi, kita bisa selesaikan mencari sarang Mbah Jamrong dan juga membantu Retno mencari jasad bapaknya. Iya, aku paham, Mas. Tapi Mas, soal si Retno itu apa sampai ndak curiga juga sama dia? Kenapa memangnya? Dia kan perempuan, tinggal sendirian di tempat seperti ini, lalu semalam berani keluyuran sendirian ke kuburan dan ke rumah Mas Cipto. Seolah gadis itu tidak punya takut sama sekali. Padahal kan
Di desa ini lagi senter-senternya isu soal macan jadi-jadian itu. Lalu satu lagi mas, jangan lupakan juga soal senapan yang dia miliki. Masuk akal juga. Tapi itu bisa kita selidiki nanti, Mat. Sekarang kita fokus dulu untuk menyelidiki Bardi sebelum dia terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Siap, kalau begitu tunggu apa lagi mas? Ayo kita kemon. Berdua kami pun mulai melangkah menyusuri jalan setapak yang menuju ke arah hutan. Namun baru beberapa tindak kami berjalan, langkah kami terhenti oleh suara derit pintu yang disusul dengan sebuah seruan dari arah belakang kami. Hei, kalian mau masuk ke hutan tanpa aku? Serempak aku dan Selamat menoleh dan kami dibuat takjub seketika. Beberapa langkah di belakang kami kini telah berdiri Retno yang dengan gagahnya menyandang ransel kecil dan senapan berburu di pundaknya. Jaket dan celana jeans yang membungkus tubuhnya serta sepatu kets dan topi koboi yang bertengger di atas kepalanya menandakan kalau gadis itu telah siap untuk ikut berpetualang bersama kami. Retno, kau? Ya, aku ikut. Tapi kalian orang asing di sini, sama sekali tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Terlalu berbahaya jika kalian nekat masuk tanpa didampingi oleh orang yang paham kondisi di dalam hutan sana. Hati-hati mas, jangan sampai kecantikannya melunturkan kecurigaan kita terhadap gadis itu. Bisa-bisa nanti justru kita yang dijadikan tumbal sama dia. Apa? Enggak, kamu cantik kalau pakai pakaian seperti itu. Modus. Tunggu apa lagi? Ayo kita berangkat. Aku hanya mengangkat bahu, sadar bahwa percuma saja untuk mencegah niat gadis itu untuk ikut. Aku pun kembali melangkah, Retno berjalan di depan. Menjadi petunjuk jalan untuk aku dan Selamat, langkah gadis itu terlihat sangat lincah dan ringan, seolah sudah terbiasa menjelajahi hutan ini. Semakin dalam kami masuk ke dalam hutan, maka suasana menjadi semakin gelap dan sunyi. Pepohonan yang semakin tumbuh rapat dan rimbun membuat sinar matahari siang tidak mampu menembusnya. Entah sudah berapa jam kami berjalan, aku tidak tahu pasti. Rasa lelah mulai terasa saat kami sampai di sebuah kaki tebing yang menjulang di depan kami. Kalian siap mendaki? Retno berbalik dan menatap ke arah kami. Aku menunduk dengan kedua tangan bertumpu pada lutut, sambil berusaha untuk mengatur napas yang nyaris putus. Demikian juga dengan Selamat, untuk mengimbangi langkah Retno yang sedemikian cepat dan lincah. Di dalam hutan saja kami sudah nyaris kewalahan, apalagi kini harus mendaki tebing yang lumayan terjal. Sebentar, kita istirahat dulu. Kalian payah. Gila kau, jangan-jangan kau keturunan Tarzan ya? Enteng saja jalan di hutan begini. Aku menatap tebing bukit yang harus kami daki, tebing cadas yang gersang dan panas. Tak ada pepohonan yang tumbuh di sana, hanya rumput semak-semak dan rumpun ilalang yang menyelimuti bukit itu. Dan dengan matahari yang semakin terik karena mulai condong ke arah barat, aku yakin kalau pendakian yang akan kami lakukan tidak akan mudah. Goa-goa yang kau cari itu berada di atas sana. Jadi mau tidak mau kau harus mendaki, kecuali kalau kalian memilih untuk menyerah dan kembali ke desa dengan tangan hampa. Siapa juga yang mau menyerah? Ayo kita buktikan siapa yang akan sampai di puncak duluan. Ternyata sangat mudah yang memancing semangatmu. Retno tertawa dan mengikuti langkahku. Sementara Selamat berjalan tersaruk-saruk sambil tidak henti-hentinya menggerutu. Pendakian yang berat kami lalui tanpa banyak berkata-kata. Peluh telah membanjiri di sekujur tubuh. Tenaga pun semakin terkuras habis, tapi usaha kami tidak sia-sia. Meski dengan perjuangan yang berat, akhirnya kami sampai di puncak. Berbeda dengan punggung bukit yang kering dan terjal, di puncak bukit ini diselimuti oleh hutan pinus dan kayu putih. Ditambah dengan angin yang bertiup lumayan kencang, membuat rasa lelah kami sedikit bisa terobati. Sejenak kami menjatuhkan tubuh di rerumputan, sekedar untuk melemaskan otot yang tegang.
Retno membuka ranselnya dan mengeluarkan sebotol besar air minum dan beberapa bungkus cemilan. Nih, minum dulu. Gadis itu mengulurkan botol air minum di tangannya yang segera disambut dengan rakus oleh Selamat. Bergantian kami minum dari botol itu. Segar sekali rasanya. Beruntung kau membawa bekal, kalau tidak kalian akan mati kehausan di sini. Kalian sih terlalu gegabah. Masuk ke hutan tanpa persiapan itu sama saja kalian cari mati. Kukira tidak akan sejauh ini kita harus pergi. Ya sudah, kita istirahat dulu sebentar. Kalian ini orang-orang yang aneh ya. Aneh? Gimana maksudmu? Ya aku gak habis pikir aja hanya demi untuk membuat sebuah cerita di media online. Kalian rela jauh-jauh datang kemari. Ya namanya juga hobi seperti dirimu. Seorang gadis memegang senapan seperti itu juga terlihat aneh di mataku. Sialan. Lagi-lagi gadis itu tertawa sambil memukul lenganku. Aku hanya tertawa kecil. Sepertinya gadis itu mulai bisa sedikit akrab denganku. Oh ya, si Pardi itu orang seperti apa dia? Kenapa kamu menanyakan orang itu? Bukannya menanyakan soal legenda yang kau cari? Penasaran saja. Sepertinya lumayan nyentrik orangnya. Kalau soal legenda itu kan kemarin sudah dengar cerita dari Mbah Mangun. Nyentrik dari Hong Kong. Dia itu orang yang sangat menyebalkan tahu. Pemuda pengangguran yang suka godain perempuan. Dan aku adalah salah satu korbannya. Kamu lihat sendiri kan tadi tingkahnya seperti apa? Jangan terlalu sebal sama orang, nanti lama-lama bisa jadi suka loh. Ih, amit-amit deh. Retno bergidik sambil mengetuk-ketukan keningnya dengan menggunakan buku-buku jari tangannya. Aku tergelak melihat tingkah absurdnya itu. Dia sering ke hutan ya? Siapa? Ya si Pardi itu. Enggak lah, ngapain dia ke hutan? Orang seperti dia lebih milih suka keluyuran ke kota sana. Tapi belakangan ini memang sering aku melihat dia keluar masuk hutan, Ding. Gak tahu ngapain. Aku sih curiga dia cuma modus saja buat ngintipin aku. Sampai segitunya ya. Berarti dia memang benar-benar penggemar beratmu. Asem. Kalau kejadian yang semalam itu maksudku warga yang kehilangan kambing itu, apa memang sering terjadi? Enggak. Dulu memang pernah beberapa kali ada warga yang kehilangan ternak. Tapi setelah pelakunya tertangkap gak pernah ada kejadian lagi. Ya baru semalam itu ada kejadian lagi. Memang belakangan desaku agak kurang aman. Beberapa kali aku mendengar warga mengeluh kehilangan gabah atau beras. Bahkan pernah ada yang kehilangan nasi beserta lauk pauknya yang disimpan di atas meja. Lucu sih kedengarannya, seperti maling itu memang orang yang sedang kelaparan. Sedikit aneh ya. Apanya yang aneh? Ya maling itu kok bisa sampai segitunya. Padahal bisa saja kan dia mencuri barang-barang yang lebih berharga. Makanya itu tadi ku bilang kalau itu mungkin perbuatan orang yang kelaparan. Bisa jadi sih. Kalau menurutmu siapa kira orang-orang yang pantas untuk dicurigai? Entahlah. Kalau si Pardi? Sepertinya tidak mungkin, dia memang orang yang brengsek. Tapi untuk mencuri rasanya tidak mungkin. Kalau memalak iya. Syukurlah kalau begitu. Kok syukur? Kalau si Pardi gak suka mencuri berarti kamu aman. Aku? Ya kalau Pardi gak suka mencuri berarti kemungkinan dia untuk mencuri hatimu juga kecil. Sialan. Lama-lama kamu menyebalkan juga ya. Kamu mau kemana? Mau jalan-jalan, stres aku lama-lama ngobrol sama kamu. Aku kan cuma bersanda, jangan nggak begitu dong. Dan jangan keluyuran sembarangan. Nanti aku bukan anak kecil. Aku hanya tersenyum kecut melihat tingkah gadis itu, lalu mengalihkan perhatianku pada Selamat yang sejak tadi tak terdengar suaranya. Pantas saja anak itu ternyata telah mendengkur pulas di atas hamparan rerumputan. Woi Mat, bangun. Bisa-bisanya kamu tidur di tempat seperti ini. Ngantuk Mas. Loh, Retno kemana Mas?
Makanya cepetan bangun. Retno ngambek dan kabur tuh. Ayo kita susul. Bahaya kalau sampai dia. Alah, dia kan anak sini Mas, mana mungkin. Kamu ini ya. Kamu gak ingat soal si Pardi? Aku makin yakin laki-laki itu bersembunyi di sekitar sini bersama para perampok itu. Tadi Retno bilang kalau belakangan ini warga sering kehilangan makanan. Aku yakin si Pardi itulah yang... Bawa apa ini Mas? Seperti bau daging panggang Mas. Iya, ini gawat. Ini bau daging kambing bakar Mat. Itu berarti Pardi, perampok itu, dan juga Retno. Gawat. Retno. Teriakannya dari arah sana Mas. Selamat menuju ke arah kiri sambil berlari mendahuluiku. Aku pun bergegas mengikutinya. Asam, kenapa jadi begini sih? Kenapa sampai biarkan Retno keluyuran sendirian Mas? Gak usah ngomel. Kayak gak tahu sikap dia seperti apa aja. Stop, berhenti Mas. Nyaris saja aku menubruk Selamat yang berhenti tiba-tiba. Beruntung refleksku cukup bagus hingga dapat mengerem laju lariku. Kalau tidak mungkin kami sudah menjadi perkedel di dasar jurang yang menganga di hadapan kami. Selamat memberiku kode untuk diam sambil merunduk di balik sebuah batu besar. Melihat gelagat yang tidak baik itu, aku pun segera mengikuti apa yang dilakukan oleh anak itu. Lihat ke dasar jurang Mas. Waduh. Umpatku begitu melihat apa yang ditunjukkan oleh Selamat. Dan jauh di bawah sana di dasar jurang nampak nyala api unggun dengan seekor kambing jantan yang terpanggang di sana. Dua orang laki-laki duduk tak jauh dari nyala api itu, sementara tak jauh dari mereka nampak Pardi sedang menodongkan senapan berburu kepada Retno yang kini telah terikat di sebatang pohon. Bajingan memang si Pardi. Jadi ini yang dilakukannya di bukit ini. Dua orang itu pasti perampok toko emas yang menjadi buronan itu Mas. Dan si Pardi itu jadi antek mereka, nyolong makanan di desa untuk ngasih makan mereka. Pantas saja dia tadi bisa pamer cincin emas. Ternyata hasil rampokan. Kita harus menyelamatkan Retno Mat. Aku tahu Mas, tapi kita nggak boleh gegabah. Kita kalah jumlah. Apalagi senapan Retno sudah dirampas sama mereka. Terus baiknya bagaimana Mat? Kita minta bantuan ke desa aja Mas. Kelamaan Mat, keburu mereka kabur. Apalagi Retno sudah disandera sama mereka. Kalau Retno keburu diapa-apain gimana coba? Iya juga ya. Terus gimana dong Mas? 3 lawan 2 rasanya tidak begitu buruk Mat. Apalagi kalau kita bisa merebut senapan itu dan kita juga masih punya ini. Kuacungkan parang milik Pardi yang kini berada di tanganku. Kita perlu rencana matang Mas. Aku yakin Mat, mereka pasti sudah tahu kalau Retno datang bersama kita. Jadi kemungkinan mereka juga akan mencari kita. Kita turun diam-diam lalu kita sergap si Pardi, rebut senapannya, dan boom, kita lumpuhkan mereka bertiga. Sepertinya mudah. Iya, mudah diucapkan tapi tidak semudah itu dilaksanakan Mas. Sampai lupa kalau mereka itu perampok. Tentu mereka tidak bisa dianggap enteng Mas. Kita juga belum tahu selain senapan Retno itu mereka masih punya senjata lain atau tidak. Kamu punya rencana yang lebih baik? Enggak sih Mas. Ya udah kalau begitu, kita ikuti saja rencanaku. Hari sudah sore, sebentar lagi malam. Waktu yang bagus untuk beraksi Mat. Oke lah. Ayo kita ajar mereka Mas. Mudah-mudahan sayembara yang dibuat oleh pemilik si toko emas yang kerampokan itu masih berlaku. Kami pun segera mengendap-endap dan menuruni tebing yang lumayan terjal itu. Sengaja kami sedikit memutar melewati sisi tebing yang ditumbuhi oleh pepohonan dan semak-semak yang rapat, agar kehadiran kami tidak sampai ketahuan oleh mereka. Tak memperdulikan duri yang menggores kulit, kami semakin mendekat ke dasar jurang, sambil terus memperhatikan ketiga target yang kami tuju. Pardi nampak masih menodongkan senapan ke arah Retno. Dengan jantung berdebar kami terus mendekat. Sampai samar-samar aku mulai bisa mendengar suara Pardi yang menginterogasi Retno. Benar dugaanku, mereka sudah tahu kalau Retno datang bersama kami.
Sudahlah, tidak usah kau buang-buang tenaga menanyai perempuan itu. Aku yakin kedua temannya itu pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Kita tunggu saja. Begitu mereka datang, langsung saja kita habisi. Ya kalau mereka datang sendiri, kalau mereka justru kembali ke desa dan mengajak warga menggerbek ke sini, bisa mati konyol kita, Kang. Alah, kau pikir aku sebodoh itu apa? Semua sudah aku perhitungkan nih. Sudahlah, tinggalkan saja perempuan itu, gak bakal bisa lari ini. Sekarang kita makan dulu. Sudah beberapa hari aku tidak makan enak. Cuma makan makanan setengah basi yang kau curi dari warga. Coba dari kemarin kamu berinisiatif untuk mencuri kambing begini. Ini kesempatan bagus, Mat. Selagi mereka asik makan, kita bebaskan Retno. Bagaimana dengan sanapannya, Mas? Itu kita pikirkan nanti. Yang penting Retno bebas dulu. Ya sudah, ayo kita ke sana, Mas. Kembali kami mengendap-endap mendekat ke arah Retno yang terikat di batang pohon. Selamat mendesis begitu kami sudah dekat dengan posisi pohon tempat Retno terikat. Gadis itu menoleh. Selamat pun buru-buru meletakkan jari telunjuknya di depan bibir, memberi kode kepada Retno untuk diam. Gadis itu sepertinya paham, lalu kembali mengalihkan pandangan ke arah depan. Sambil menunduk, aku mendekati pohon itu dengan parang terhunus di tanganku. Tali tambang yang mengikat tangan Retno tidak begitu besar, mungkin tambang bekas mengikat kambing yang kini telah menjadi kambing guling itu. Sekali tebas, pasti tambang itu langsung putus dan Retno bisa bebas. Demikian pikirku. Namun ternyata semua tak semudah yang aku pikirkan. Saat tinggal selangkah lagi aku sampai di tempat Retno. Tiba-tiba salah satu perampok itu menyambar senapan yang tersandang di bahu Pardi dan menodongkannya ke arah Retno. Kecoa busuk, keluar kalian atau kuledakkan kepala gadis itu. Waduh, kita ketahuan, Mat. Keluar! Bentak si perampok itu dengan suara menggelegar. Mau tidak mau aku dan Selamat pun keluar dari tempat persembunyian kami. Dasar orang-orang bodoh. Jadi mampus kalian berani memata-matai kami. Perampok yang memegang senapan itu mengokang senjatanya lalu mengarahkannya ke kepalaku dan semua terjadi begitu cepat. Moncong senapan yang menyala, umpatanku yang tidak sempat mengelak. Suara geraman dari arah sebelah kiriku, sekelebat bayangan yang melompat ke depan dan menerjang si perampok bersenjata, serta erangan kesakitan seolah terjadi secara bersamaan. Aku jatuh tersungkur saat sesuatu yang terasa sangat panas menerjang betisku. Rupanya bidikan si perampok itu meleset. Kepalaku memang lolos dari terjangan peluru, namun sebagai gantinya, peluru dari senapan itu sukses menyerempet betisku. Hanya menyerempet, tapi rasa sakitnya alang kepala. Sementara beberapa langkah di depanku, nampak Retno tengah bergumul dengan si perampok yang tadi menembakku. Retno, tunggu. Bukankah tadi dia dalam posisi terikat di batang pohon? Bagaimana bisa? Kembali ku dengar geraman dahsyat yang disusul dengan jerit kesakitan. Aku tercekat saat menyaksikan beberapa langkah di depanku. Retno mengeram sambil mendongak ke atas langit. Darah segar mengalir dari segumpal daging segar yang tergigit di mulutnya. Sementara perampok yang bergumul dengannya nampak berkelojotan meregang nyawa dengan leher terkoyak dan darah yang mengalir deras membasahi rerumputan. Mat, senapannya! Sial! Selamat masih berdiri mematung dengan kedua lutut bergetar. Sial! Empatku begitu menyadari bahwa Selamat sudah tidak bisa diandalkan lagi. Aku mencoba bangkit meski dengan tertatih karena peluru yang merobek betisku. Tidak, aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh mati konyol di sini. Terhuyung aku melangkah ke depan, berlomba dengan Pardi yang juga berlari menuju ke arah senapan yang kini tergeletak di atas rerumputan. Aku kembali mengumpat sejadi-jadinya saat menyadari bahwa gerakanku kalah cepat dengan Pardi. Luka robek di betis kiriku membuatku tidak leluasa untuk bergerak.
Kembali suara geraman dahsyat itu terdengar, disusul dengan tubuh Retno yang melompat dan mendarat tepat di depan Pardi. Langkah laki-laki itu pun tertahan. Wajahnya terlihat pucat pasi menatap ke arah Retno yang merangkak di depannya. Ini kesempatan bagus untukku. Dengan masih tertatih aku beringsut dan meraih senapan itu. Di, lari di! Teriak perampok yang satunya lagi sambil berlari menerobos semak-semak yang lumayan rapat. Tanpa menunggu diperintahkan untuk kedua kalinya, Pardi pun menyusul si perampok. Retno yang sudah kehilangan kendali sepertinya tidak mau membiarkan kedua perampok itu lolos begitu saja. Sambil meraung keras ia melompat dan mengejar mereka. Bukan berlari seperti layaknya manusia, tapi merangkak dengan kedua tangan dan kakinya. Mirip seekor harimau yang mengejar mangsanya. Kiai Jambrong, bodoh, cepat kejar, jangan sampai Retno membunuh mereka berdua. Kutembakkan senapan ke udara untuk memberi efek kejut pada Slamet. Berhasil. Slamet tersentak dan tersadar. Pemuda itu segera menyambar parangku yang terjatuh. Ia berlari menyusul Retno menerobos semak belukar yang rimbun, meninggalkanku yang berjalan tertatih-tatih menyusulnya. Dianco. Kembali aku mengumpat. Rasa nyeri di betisku semakin menjadi-jadi. Tapi aku tidak mau menyerah. Jika benar yang merasuki Retno adalah Kiai Jambrong, maka ini adalah kesempatan emas bagiku untuk berinteraksi dengan makhluk itu. Sambil menahan rasa nyeri di betisku, kusibak semak belukar itu. Dan betapa terkejutnya aku saat mendapati bahwa di balik rumpun semak itu ternyata ada mulut gua yang gelap menganga. Aku memanggil Slamet yang sepertinya telah masuk ke dalam gua tersebut. Tak ada jawaban, aku pun memutuskan untuk memasuki gua yang gelap. Senapan masih kuacungkan ke depan dengan posisi siap tembak, sementara sebelah tanganku merogoh ponsel yang ada di saku celanaku. Kunyalakan senter di ponselku dan kembali aku dibuat terkejut saat menyaksikan isi dari gua tersebut. Tulang belulang berserakan memenuhi lantai gua tersebut. Jelas itu tulang belulang manusia. Aku semakin yakin bahwa gua ini adalah sarang Kiai Jambrong yang sedang dicari. Dan tumpukan tulang belulang di lantai gua itu menurut dugaanku pastilah mayat-mayat yang selama ini telah dicuri oleh makhluk jadi-jadian itu. Kembali ku panggil Slamet yang sekarang entah berada di mana. Suaraku menggema menandakan bahwa dasar gua ini lumayan dalam. Di sini, Mas. Ku dengar Slamet menjawab dengan setengah berbisik. Aku lalu mengarahkan sorot senterku ke arah asal suara itu. Nampak Slamet tengah berdiri bersandar di dinding gua dengan kaki gemetaran. Aku segera menghampirinya. Waduh, tempat macam apa ini penuh dengan tengkorak manusia? Hati-hati jalannya, Mas, jangan sampai menginjak tulang-tulang itu. Benar, Tomat. Sepertinya di dalam, Mas, kita susul saja. Takutnya nanti kenapa-napa. Kami pun berjalan pelan-pelan. Semakin masuk ke dalam gua yang gelap itu, sorot senter di ponselku sesekali ku arahkan ke kanan dan ke kiri, berjaga-jaga kalau saja perampok itu tiba-tiba muncul dan menyerang kami. Ruang di bagian dalam gua itu ternyata cukup lapang. Meski dipenuhi dengan bebatuan karang yang mencuat tajam di bagian lantainya, membuat kami harus lebih hati-hati lagi dalam melangkah. Banyak lorong-lorong yang bercabang di bagian kiri dan kanan dinding goa, mirip seperti labirin. Pantas saja orang-orang bilang kalau sudah masuk ke sarang harimau jadi-jadian ini sangat kecil kemungkinan untuk bisa keluar hidup-hidup. Bikin tanda, Mat, biar kita nanti tidak tersesat dan bisa keluar lagi. Tenang aja, Mas, sejak tadi aku sudah bikin tanda kok di dinding gua dengan parangku ini. Banyak lorong, Mat. Kira-kira ke lorong yang mana ya Retno masuk? Aku juga tidak tahu, Mas. Tidak ada jejak sama sekali. Bisa, coba dengar baik-baik, Mas.
Selamat menelengkan kepalanya, mencoba menajamkan indera pendengarannya. Aku pun segera melakukan hal yang sama. Benar saja, samar-samar ku dengar suara mengeram yang diiringi suara jerit kesakitan dan teriakan-teriakan bernada kemarahan. Dari arah sana, Mas. Kita ke sana, Mat. Aku bergegas melangkah menuju ke lorong itu. Rasa nyeri di betisku yang terasa semakin menggigit tak ku hiraukan lagi. Bagiku keselamatan Retno lebih penting daripada harus meratapi rasa sakit yang aku rasakan. Meski saat ini kondisi Retno sedang dalam kerasukan Kiai Jambrong, namun menghadapi dua orang laki-laki yang merasa nyawanya sudah terancam sedikit banyak membuatku khawatir juga. Semakin dalam kami memasuki lorong itu, maka suara-suara itu juga semakin jelas terdengar. Samar-samar dari arah depan juga kulihat seberkas cahaya yang meliuk-liuk di antara bebatuan goa. Mas, lebih baik matikan saja senter sampean, biar mereka nggak menyadari kedatangan kita. Cerdas juga kamu, Mat. Aku mematikan senter dari ponselku dan memasukkan kembali benda itu ke dalam saku celana. Kami kemudian mengendap-endap mendekati bekas cahaya itu. Benar saja, saat kami mengintip dari balik bebatuan goa, nampak di depan kami Retno sedang bergumul dengan salah satu perampok itu. Sedang di sudut lain, nampak Pardi tergeletak dengan tubuh penuh luka. Bias cahaya yang kami lihat barusan ternyata berasal dari dua buah obor yang tertancap di dinding goa. Sepertinya selama ini para perampok itu memanfaatkan goa ini sebagai tempat persembunyian mereka. Pantas saja polisi kesulitan melacak jejak mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Mat? Sepertinya Retno sendiri sudah bisa mengatasi orang-orang jahat itu, Mas. Biarkan saja lah, biarin mereka mampus dicapik-capik sama Retno. Nggak boleh gitu, Mat. Biar bagaimanapun mereka juga manusia. Dan aku tidak suka kalau Retno menjadi seorang pembunuh seperti itu. Iya deh, gini aja, Mas. Sampean urusi Retno itu, sampean bisa toh ngeluarin makhluk yang merasuki Retno itu? Aku gak yakin, Mat, tapi akan aku coba. Bagus kalau begitu. Sampean urus saja Retno soal si Pardi dan temannya itu, biar aku yang urus. Kebetulan tanganku juga sudah gatel lama tidak nemeleng kepala orang. Baiklah, kalau begitu kita. Wah, pengecut mau main pokong dari belakang rupanya. Belum selesai aku bicara, Selamat sudah keluar dari tempat persembunyian kami dan menghadang Pardi yang telah kembali berdiri sambil memegang sebuah tulang yang lumayan besar. Sepertinya sebuah tulang paha manusia yang siap dihantamkan ke kepala Retno yang masih sibuk bergumul dengan si perampok. Hei Pardi, pengecut kamu ya. Masa lawan perempuan saja kau mau menyerang dari belakang? Kalau memang kamu laki-laki, ayo hadapi aku. Kamu dasar pengganggu. Pardi yang nampak terkejut melihat kehadiran Selamat segera menyerangnya dengan membabi buta. Namun laki-laki itu sepertinya memang bukanlah tandingan Selamat. Meski bertubuh krempeng, kalau soal berantem Selamat memang jagonya. Selamat gitu loh. Sementara Selamat sibuk meladeni Pardi, aku segera mendekati Retno yang tengah bergumul dengan si perampok. Tapi sepertinya aku sedikit terlambat. Perampok malang itu ternyata telah tergeletak diam dengan luka yang menganga di bagian leher. Sementara Retno yang menyadari kehadiranku segera mengalihkan perhatiannya ke arahku. Cukup Retno, atau siapapun kamu yang telah merasuki Retno, hentikan semua tindakan brutalmu itu, seruku dengan suara yang sedikit bergetar. Tetapi tatapan mata Retno yang dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh sedikit banyak membuatku gentar juga. Apalagi ditambah dengan kondisi gadis itu yang sudah sangat berantakan. Rambut panjang acak-acakannya, pakaian yang sudah terkoyak di beberapa bagian, dan sisa-sisa darah yang masih membasahi area sekitar mulutnya membuat penampilan gadis itu menjadi sangat mengerikan. Kembali suara geraman keluar dari mulut Retno, diiringi dengan gerakan tubuhnya yang bersiap untuk menerkamku. Retno, dengarkan aku hanya ingin. Tanpa menunggu menyelesaikan ucapanku,
tubuh Retno melesat menerkamku. Aku mencoba berkelit untuk menghindar. Namun luka di betisku membuat gerakanku sedikit lambat, sehingga usahaku untuk menghindar pun sedikit terlambat. Tak ayal tubuh Retno yang melesat cepat itu menghantam telak tubuhku, membuat kami jatuh berguling di atas hamparan tulang belulang yang berserakan. Pergumulan dahsyat pun tak terhindarkan. Dengan buas, Retno terus mencecar leherku dengan gigi-giginya yang telah memerah oleh darah. Sementara aku hanya bisa bertahan tanpa berani untuk membalas menyerang, sambil mempertahankan leherku dari gigitan gadis itu. Sebelah tanganku meraba-raba mencari jempol kaki gadis itu, dan begitu aku mendapatkannya, segera aku tekan jempol kaki itu sekuat tenaga sambil membaca doa-doa semampu yang aku bisa. Keluar ke makhluk laknat! Retno kembali mengeram dahsyat, tubuhnya mengejang sesaat, lalu terkulai lemas menindih tubuhku yang berada di bawahnya. Syukurlah. Aku mendesah lega. Usaha untuk mengeluarkan makhluk itu dari tubuh Retno yang kulakukan secara untung-untungan itu ternyata membuahkan hasil. Mat, bantu aku. Wah, enak ya sampean, Mas. Aku berantem mati-matian sama Pardi, sampean malah enak-enakan main peluk-pelukan gitu. Peluk-pelukan gundulmu itu. Cepat angkat tubuh Retno dari atas tubuhku. Aku sudah gak bisa tenaga ini. Luka di kakiku juga kayaknya makin parah. Masih sambil tertawa, Slamet lalu mengangkat tubuh Retno yang telah pingsan dan menyandarkannya pada dinding goa. Lalu berusaha menyadarkannya, sementara aku berusaha bangun sambil menahan rasa nyeri yang semakin menggigit di betis kananku. Darah kembali mengucur dari bekas luka tembak itu. Gimana, Mat? Semaput, Mas. Mbak, sadar Mbak, bangun nih. Pelan-pelan kulihat Retno menggeliat, lalu membuka matanya. Gadis itu menatap nanar ke arah Slamet yang sedang berjongkok di hadapannya. Lalu sebuah tamparan keras mendarat telak di wajah Slamet. Dasar mesum, apa yang kau lakukan, Retno buru-buru membetulkan pakaiannya yang sudah compang-camping tak karuan. Ada robek besar di bagian dadanya, menampakkan sepasang bukit kembar yang mengintip keluar. Waduh, ditolongin bukannya terima kasih malah main gaplok aja. Asu, apa yang telah kalian lakukan terhadap gua? Dasar kalian. Gadis itu terhuyung lalu memuntahkan seluruh isi perutnya. Mulutku rasanya gak enak banget. Apa yang... Tenang dulu, Ret. Kamu tadi kesurupan dan mengamuk. Coba lihat hasil dari perbuatanmu. Jadi... Ya, kamu sepertinya kesurupan Kiai Jambrong tadi. Jadi sekarang kita berada di dalam sarangnya. Sepertinya begitu. Baguslah kalau begitu. Retno melangkah maju dan mengacak-acak tulang belulang itu. Hei, apa yang kau lakukan? Jangan berbuat yang macam-macam. Lebih baik kita segera keluar dari gua ini. Perasaanku mulai tidak enak. Tidak, aku gak akan keluar dari gua ini sebelum menemukan jasad ayahku. Dasar keras kepala. Kamu gak ingat cerita orang-orang bahwa orang-orang yang berhasil masuk ke sini gak bisa keluar hidup-hidup? Persetan dengan cerita orang. Woi, Mbak Jambrong atau siapapun kamu, di mana kau sembunyikan jasad ayahku, ha? Walah, gendeng tenan kowe iki, Mbak. Lah kok malah teriak-teriak nantangin gitu loh. Itu sama saja. Belum selesai Slamet berbicara, sebuah geraman dahsyat terdengar menggetarkan dinding-dinding goa. Gawat, Mas, yang punya tempat beneran keluar kayaknya. Aku hanya diam sambil menatap ke ujung lorong yang gelap, tempat di mana asal suara itu muncul. Sementara Retno masih berdiri di tengah-tengah ruangan gua dengan sikap menantang. Benar-benar bocah edan satu ini. Lihat itu, Mat. Aku menunjuk ke ujung lorong. Dari balik kegelapan muncul sosok bayangan hitam besar yang mendekat ke arah kami. Sorot cahaya dari obor yang menyala di dinding goa lalu menerangi sosok itu. Seekor harimau loreng sebesar gajah menatap kami dengan kedua matanya yang menyala merah. Makhluk itu mendekat dan mengendus-endus tubuh Retno yang berdiri di hadapannya. Sadar bahaya mengancam, segera kutarik paksa tubuh gadis itu ke belakang,
Lalu aku berdiri di hadapannya, berusaha untuk melindunginya. Kini makhluk itu gantian mengendus-endus wajahku. Dengus nafas makhluk itu jelas kurasa menerpa wajahku, menebarkan bau harum seperti bau wangi minyak serimpi. Bau ini, aku mengenali aroma tubuhmu ini. Siapa kau sebenarnya, wahai anak manusia? Aku tercekat saat menyadari bahwa makhluk itu ternyata bisa berbicara layaknya manusia. Suaranya terdengar begitu dalam dan penuh wibawa. Katakan siapa kamu sebenarnya, dan apa tujuanmu datang kemari? Mas, Dari arah belakang ku dengar Selamat dan Retno mendesis pelan. Kalian diam, biar aku yang mengurusnya. Aku mencari Kiai Jambrong. Keberanianku mulai pulih karena aku tidak merasakan adanya ancaman dari makhluk itu. Bahkan kini makhluk itu merendahkan tubuhnya, mendekam di atas keempat kakinya yang besar dan kokoh. Untuk apa kau mencariku? Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya sampean ini, dan kenapa sampean selalu mencuri mayat orang-orang yang julung caplok. Dasar manusia selalu saja mau ikut campur urusan orang lain. Bahkan kamu belum menjawab pertanyaanku, bocah. Siapa kamu sebenarnya? Aroma tubuhmu mengingatkanku pada seseorang di masa lalu. Aku kenal. Pantas saja semenjak tadi aku merasakan tak kuasa untuk menyakiti kalian. Ternyata kau keturunan dari sahabatku di masa lalu. Jika bukan karena itu, mungkin sudah semenjak tadi aku memaksa kalian. Sekarang giliranmu untuk menjawab pertanyaanku. Ternyata kau sama seperti leluhurmu, ya. Penuh rasa penasaran dan tidak sabaran. Baiklah, duduk dan dengarkan baik-baik. Akan aku ceritakan sedikit tentang diriku. Duduk dan dengarkan baik-baik. Akan sedikit kuceritakan tentang siapa diriku sebenarnya dan seperti apa hubunganku dengan leluhurmu itu. Suara harimau itu masih terdengar berat dan dalam. Meski sudah tak ada nada mengancam seperti sebelumnya, aku pun segera mengikuti perintahnya. Duduk di hadapan makhluk besar itu dan menunggu apa yang akan diucapkannya. Dahulu kala leluhurku yang seorang prajurit kerajaan itu pernah datang kepada Kiai Jambrong dan meminta bantuan kepadanya untuk memerangi seseorang dari aliran hitam yang sangat jahat dan sesat, yang mengancam ingin menguasai tanah Jawa Dwipa ini. Mereka kemudian bahu-membahu melawan keangkara murkaan yang mengancam wilayah ini. Bukan hal yang mudah mengingat orang itu memiliki kesaktian yang sangat tinggi, ditambah dengan pusaka dari bangsa jin hitam dan manusia-manusia sesat yang juga memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Pertempuran berjalan sengit saat itu dan memakan waktu sangat lama. Mereka banyak kehilangan prajurit-prajurit terbaik. Sedang prajurit lawan, mereka seolah-olah tak berkurang sedikit pun. Setiap ada lawan yang berhasil mereka bunuh, maka dengan cepat mereka bisa bangkit kembali. Leluhurku dan Kiai Jambrong hampir putus asa waktu itu. Kalau saja salah seorang prajurit telik sandi mereka tidak mendapatkan informasi rahasia yang sangat berharga. Usut punya usut, manusia sesat itu ternyata telah membangkitkan mayat-mayat dari orang-orang julung caplok yang telah meninggal dan menjadikannya sebagai prajurit. Perlu diketahui, orang julung caplok atau orang yang lahirnya bersamaan dengan tenggelamnya matahari memiliki keistimewaan tersendiri. Mereka telah membawa takdir buruk bahkan semenjak mereka dilahirkan. Jiwa mereka telah diselimuti oleh kejahatan, karena itulah orang-orang seperti itu harus diruat untuk membersihkan jiwanya. Dan saat mereka mati dan dibangkitkan kembali oleh si manusia sesat itu,
Sayangnya, saat melaksanakan tugas itu, Kiai Jambrong mendengar berita yang kurang baik. Leluhurku tewas dalam peperangan dan digantikan oleh orang yang kemampuannya sangat jauh di bawah leluhurku itu. Sadar bahwa mereka tidak mungkin menang, Kiai Jambrong melanjutkan tugas yang diberikan oleh leluhurku itu, mencuri mayat dari orang-orang julung caplok yang meninggal, agar tidak sampai dibangkitkan dan dimanfaatkan oleh si manusia sesat itu. Aku berkelana dari desa ke desa sementara peperangan terus berlanjut, dan sepertinya tidak akan pernah selesai hingga tanpa aku sadari. Aku semakin jauh berkelana mengemban tugas dari leluhurmu itu, dan tidak pernah lagi mendengar kabar dari medan peperangan. Tekadku hanya satu, mencegah si manusia sesat itu agar jangan sampai mendapatkan mayat orang julung caplok untuk dibangkitkan dan dijadikan budak. Jadi karena itu sampai sekarang Kiai masih suka mencuri mayat dari orang julung caplok. Karena Kiai masih merasa berkewajiban untuk menjalankan tugas dari leluhurku. Ya, karena memang hanya itu yang bisa aku lakukan untuk mencegah keangkara murkaan merajalela di muka bumi ini. Maaf Kiai, bukannya aku bermaksud untuk menggurui, tapi peristiwa itu terjadi sudah sangat lama sekali, mungkin sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Mereka yang terlibat dalam pertempuran itu juga pasti sudah musnah. Zaman sudah berganti Kiai, dan dunia sudah berubah. Jadi kurasa tidak ada gunanya Kiai terus-terusan melanjutkan tugas dari leluhurku itu. Yang ada apa yang Kiai lakukan sekarang ini, mencuri mayat-mayat orang julung caplok, justru malah menimbulkan ketidaktentraman di wilayah ini. Warga menjadi resah dengan apa yang telah engkau lakukan itu Kiai. Siapa bilang pertempuran itu sudah berhenti? Kau anak ingusan jangan sok tahu pertempuran itu masih berlangsung sampai sekarang. Bahkan makin dahsyat, mereka memang sudah musnah dari alam kalian, tapi peperangan mereka masih tetap berlanjut di alamku. Andai pun benar apa yang kau katakan itu Kiai, tetap saja apa yang Kiai lakukan itu salah. Jika memang peperangan itu masih berlanjut di alammu, lalu kenapa engkau melakukan tugasmu itu di alam kami? Dunia kita sudah berbeda Kiai, jangan campur adukan antara peristiwa di alammu dengan kehidupan di alam kami. Kita punya dunia dan kehidupan sendiri-sendiri. Ada batas yang tidak boleh dilanggar antara alam wadah dan alam astral. Dengan Kiai mencampur adukan antara kehidupan di alam tempat Kiai dan alam tempat kami, itu bisa menimbulkan ketidakseimbangan yang mungkin bisa menghancurkan tatanan kehidupan di alam kita masing-masing. Jadi aku mohon dengan sangat, demi leluhurku yang juga adalah sahabatmu, hentikan semua tindakanmu itu Kiai. Makhluk itu terdiam sesaat, seperti sedang mencoba mencerna semua kata-kataku. Aku sendiri heran kenapa tiba-tiba aku bisa bicara sepanjang itu. Semua kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutku tanpa sempat aku pikirkan terlebih dahulu. Anak muda, tak kusangka kau ternyata mewarisi kebijaksanaan dari leluhurmu. Setelah aku pikir-pikir, semua yang kau katakan itu ada benarnya juga. Tapi kalau aku menghentikan tugas yang aku emban dari leluhurmu itu, lalu aku harus apa? Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi dan sudah tidak ada lagi tempat untuk aku mengabdi. Bagaimana kalau aku ikut kau saja bocah? Kurasa akan sangat cocok karena aku sangat mirip dengan leluhurmu yang pernah jadi sahabatku. Tidak Kiai, sudah ku bilang dunia kita sudah berbeda. Lebih baik engkau kembali saja ke alammu dan hidup tenang di sana. Jadi kau tidak mau menerima pengabdianku? Tidak. Sayang sekali, tapi aku juga tidak bisa memaksa. Akan kuturuti permintaanmu karena aku menghormatimu sebagai keturunan dari sahabatku. Aku akan kembali ke alamku dan tidak akan ikut campur lagi urusan di dunia kalian. Tapi ingat, aku akan tetap mengawasi dan menjagamu dari kejauhan sebagai wujud baktiku pada sahabatku di masa lalu. Aku pamit anak muda, dan terima kasih atas semua nasihat yang telah aku berikan pada aku.
telah menyadarkanku dari segala tindakan yang telah salah kulakukan selama ini. Tunggu Kiai. Ada apa lagi? Apakah berubah pikiran? Sama sekali tidak Kiai. Tapi sebelum Kiai pergi, sudikah Kiai mengembalikan jasad ayah dari temanku ini yang telah kucuri semalam? Ada di balik ceruk batu di belakangmu itu, masih utuh, belum aku apa-apakan. Terima kasih Kiai. Makhluk itu kembali berjalan menjauh untuk kemudian menghilang di balik kegelapan. Aku memandangi kepergiannya dengan perasaan lega. Terjawab sudah semua pertanyaan yang selama ini memenuhi benakku, Kiai Jambrong. Tak kusangka kalau legenda yang telah berkembang secara turun-temurun di daerah ini memiliki latar belakang yang sangat panjang. Dan lebih tak kusangka lagi ternyata semua itu masih ada hubungannya dengan leluhurku. Pantas saja saat pertama kali Mas Cipto menceritakan tentang legenda itu, aku merasakan ketertarikan yang sangat besar, seolah-olah ada kekuatan yang mendorongku untuk menyelidiki legenda ini. Mas, sadar woi. Sampean tuh kenapa dari tadi bengong begitu? Dipanggil-panggil gak nyaut, malah duduk sila kayak orang lagi bertapa gitu. Bengong? Apa maksudmu bengong, Mat? Ya bengong, diam aja kayak patung. Sampai pegel aku nungguin sampean. Kukira sampean juga kesurupan kayak Retno tadi. Bengong ya? Jadi dari tadi aku cuma diam aja. Kalian gak dengar aku ngomong atau apa gitu? Wah, aneh tenan sampean ini. Lawang jelas-jelas sejak tadi cuma diam aja kok. Jangankan ngomong, wong dipanggil-panggil juga nggak mau nyaut. Sampean itu sebenarnya ngapain tadi? Kau juga nggak lihat apa-apa, macan atau apa gitu? Lah itu, tadi ada macan segede gajah datang nyamperin sampean. Terus ngendus-ngendus sampean gitu. Habis itu macannya pergi lagi nggak tahu kemana. Cuma ngendus-ngendus saja ya, Mat? Iya, untung sampean nggak sampai dibrakot. Brakot macan segede itu sekali telan juga sampean tamat. Sepertinya apa yang disampaikan oleh Kiai Jambrong tadi hanya ditunjukkan kepada aku. Terbukti Selamat maupun Retno mengaku tidak mendengar apa-apa. Bahkan mereka mengaku hanya melihat sekilas penampakan makhluk itu. Ya sudah kalau begitu, Mat. Tolong bantu aku, Mat. Baru aku sadar bahwa betisku terluka. Rasa nyeri kembali kurasakan saat aku mencoba berdiri tadi. Selamat segera membantuku untuk berdiri. Jadi sepertinya semua sudah berakhir. Sebaiknya kita pulang sekarang sebelum orang-orang desa mencari kita. Bagaimana dengan jasad ayahku? Kau sudah berjanji. Oh iya, Mat. Bisa kau panjat dan lihat apa yang ada di balik ceruk batu itu? Memangnya ada apanya, Mas? Coba saja kau lihat dulu. Siapa tahu ada sesuatu yang berharga di situ. Meski sedikit bimbang, toh akhirnya Selamat melakukan juga apa yang aku telah perintahkan. Pelan-pelan anak itu memanjat ke atas, selalu melongok ke dalam ceruk itu. Wasu! Waduh, tenang sama niki, Mas. Ngerjain orang gak kira-kira. Lah emangnya ada apa toh? Ada apa dengkulmu itu? Pasti sampean sudah tahu kalau ada pocongan di situ kan? Makanya nyuruh aku naik. Pocongan? Jasad ayah Murad ada di dalam ceruk itu. Masih utuh. Bapak, benarkah? Ya, sesuai janjiku. Kini kita bisa membawa jasad ayahmu pulang dan menguburkannya kembali dengan layak. Bapak Andra, terima kasih. Terima kasih banyak, Andra. Aku tak menyangka. Udah, tidak perlu berterima kasih dan tidak perlu menangis. Harusnya kau bahagia karena telah menemukan jasad ayahmu kembali. Mat, bisa tolong kau turunkan jenazah ayahnya Retno? Nah, kan kalau bagiannya begini pasti aku yang kena. Giliran peluk-pelukan aja. Selamat. Iya, aku turunkan. Setengah menggerutu, Selamat lalu kembali memanjat ke ceruk itu. Pelan-pelan ia mengangkat jasad yang masih terbungkus kain kafan itu dan menaruhnya di pundak, lalu kembali merangkak turun. Hati-hati, Mat, jangan sampai jatuh. Iya, ini juga hati-hati, Mas. Harusnya yang sudah terlanjur jatuh dalam pelukan ya sampean itu yang harus diperingatkan.
Merasa tersindir, Retno lalu melepaskan pelukannya padaku dan mendekat ke arah Selamat. Tangisnya kembali pecah saat Selamat menurunkan jenazah itu di lantai goa. Dipeluknya jasad sang ayah tanpa memperdulikan bau tak sedap yang mulai tercium dari jenazah itu. "Dah Mbak, nggak usah ditangisi. Nanti malah arwah bapak sampean tidak tenang di alam sana. Lebih baik cepat-cepat saja kita bawa kembali ke desa, biar bisa kembali dimakamkan dengan layak." Sepertinya agak sulit untuk kita membawanya ke desa sendirian, Mat. Apalagi luka di kakiku ini sepertinya semakin parah. Bagaimana kalau kau kembali ke desa terlebih dahulu dan meminta bantuan, biar aku dan Retno menunggu di sini? "Kenapa harus repot-repot turun ke desa sih Mas? Tinggal telepon aja kan gampang. Sampean masih nyimpen nomornya Mas Cipto toh?" Kalau ada sinyal sudah dari tadi aku telepon, Mat. Aduh, jadi harus aku lagi nih yang bersusah payah turun ke desa, terus nanti naik lagi bersama warga. Bisa cepat beneran dengkulku Mas. Mat, kalau nolong orang tuh ya mbok ikhlas. Kalau kakiku ndak sakit gini aku juga nggak bakal nyuruh kamu kok. Iya aku ikhlas. Ya udah kalau begitu tak turun dulu. Ingat sampean sama Retno cuma berdua di sini. Nggak usah macem-macem. Ini tempat angker lo, kesurupan lagi repot nanti jadinya. Sama itu tuh si Pardi yang masih semaput sampean urus juga. Jangan sampai. Selamat. Hampir bersamaan aku dan Retno menyentak pemuda itu, membuat Selamat nyengir lalu bergegas keluar dari dalam goa. Sepeninggal Selamat aku beringsut duduk bersandar pada dinding goa. Kubiarkan Retno yang masih meratapi jasad sang ayah, begitu juga dengan tubuh Pardi yang masih tergolek pingsan di sudut goa. Kuhela napas panjang, sekedar untuk menghilangkan rasa nyeri yang menyerang di hampir setiap inci tubuhku. Apa yang baru saja ku alami hari ini benar-benar sudah menguras tenaga dan emosiku. Namun aku bersyukur akhirnya semua bisa berakhir. Tinggal menunggu Selamat kembali bersama warga desa untuk mengevakuasi kami soal Pardi, para perampok yang telah tewas, dan harta rampokan mereka. Biar nanti aparat desa yang mengurusnya. Yang jelas aku sudah menunaikan janjiku pada Retno untuk menemukan jasad ayahnya, dan aku sendiri juga sudah mendapatkan apa yang aku cari di goa ini. Kiai Jambrong, legenda dari Gunung Kidul, akan menjadi sebuah cerita yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Hari hampir senja saat acara pemakaman kembali jasad ayah Retno selesai. Satu persatu warga mulai meninggalkan area pemakaman. Tinggal beberapa orang yang tersisa yang tetap bersikeras untuk menjaga makam itu agar jangan sampai dibongkar kembali oleh makhluk bernama Kiai Jambrong itu. Tidak ada niatku untuk mencegah mereka, atau itu sudah menjadi semacam budaya di desa ini. Kuhampiri Retno yang masih duduk di sisi makam sang ayah. Gadis itu sepertinya baru saja menyelesaikan doanya. "Ret, aku pamit ya." "Kamu serius mau pulang sekarang, Mas? Udah sore lo ini dan kaki sampai juga baru saja diobati. Belum sembuh benar. Apa nggak sebaiknya nginep dulu barang semalam atau 2 malam lagi?" Pengennya sih gitu, tapi sudah ada pekerjaan lain yang menunggu. Jadi aku nggak bisa lama-lama di sini. "Mas." Gadis itu memegang kedua tanganku, dan baru sadar aku kalau dia sudah mulai memanggilku dengan panggilan Mas. "Terima kasih banyak ya. Sampean sudah banyak membantuku meski kita baru kenal, tapi..." Udahlah Rat, tidak usah terlalu kau pikirkan. Sudah menjadi kewajiban kan sebagai sesama manusia untuk saling membantu. "Mas, apakah kita masih akan bisa berjumpa lagi?" Insya Allah, kalau ada waktu dan kesempatannya. "Berjanjilah Mas, nanti kamu akan berkunjung lagi ke desa ini." "Iya, aku janji." "Akan aku ingat janjimu, Mas. Dan jika kau tidak tepati, aku yang akan mencarimu ke Wonogiri." Ah, gadis ini. Aku hanya tersenyum kecut mendengar ucapannya itu. "Ajak Selamat juga kalau kembali ke sini, Mas. Dia anak yang baik meski sedikit menyebalkan." "Iya. Ya sudah, aku pamit ya, keburu malam." "Hati-hati di jalan, Mas."
Aku hanya mengangguk lalu menghampiri Mas Cipto yang juga masih berada di area pemakaman itu. Aku harus berterima kasih banyak pada laki-laki itu yang telah menuntunku kembali ke desa ini dan menemukan sesuatu yang sangat berharga untukku. Satu persatu warga desaku salami, lalu aku melangkah menuju ke motor tuaku yang kuparkir tidak jauh dari area pemakaman itu. Kamu yang bawa ya, Mat? Tuh kan aku lagi, kenapa selalu aku yang? Atau kita tukeran kaki aja biar aku bisa bawa motornya. Ndak mas, guyon loh. Ngono wae kok nesu. Ya wes naik sini, kita berangkat. Keburu kemalaman di jalan. Pelan-pelan Selamat menjalankan Supra tuaku meninggalkan area pemakaman itu. Diiringi lambaian tangan Retno, Mas Cipto dan warga lain yang berada di pemakaman. Rasa haru masih menyelinap di hatiku melihat keramah tamahan yang mereka tunjukkan. Benar-benar sebuah desa yang indah. Mungkinkah satu saat aku bisa menginjakan kaki lagi di desa ini? Semoga saja. Sekian. Dan terima kasih buat Indra Gunawan yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.